Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang berbahagia. Kepedulian sosial seringkali dipahami sebagai suatu yang besar dan kompleks, seolah harus dimulai dari program, gerakan, atau kolektif yang masif. Padahal kepedulian sosial justru dapat tumbuh dari tindakan-tindakan sederhana yang konsisten. Ramadan menjadi momentum strategis untuk menanamkan kebiasaan baik tersebut. Karena atmosfer sosial dan spiritual pada bulan ini mendorong kita untuk lebih peka, lebih ringan membantu, dan lebih siap untuk berbagi. Karena itu, kepedulian sosial dapat dimulai dari lingkup yang paling dekat dan paling nyata dalam kehidupan kita. Pertama, kepedulian sosial dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan rumah tangga. Banyak orang bersemangat melakukan kebaikan di ruang publik, namun kurang memperhatikan realitas relasi di rumah sendiri. Padahal, rumah adalah ruang pendidikan karakter yang paling utama. Di bulan Ramadan, kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu, mengurangi konflik, memperbaiki komunikasi, serta melatih kesabaran dalam menghadapi situasi yang menuntut pengendalian diri. Ketika seseorang mampu menjaga tutur kata, mengelola emosi, dan menghadirkan ketenangan bagi orang-orang terdekatnya, maka ia sedang mempraktikkan kepedulian sosial dalam bentuk yang paling fundamental. Kedua, kepedulian sosial dapat dilakukan melalui tindakan berbagi yang sederhana, khususnya dalam bentuk pemberian makanan. Berbagi tidak harus menunggu yang berlebih, tidak harus menunggu yang mapan, dan tidak harus dalam jumlah yang besar. Dalam perspektif nilai, yang paling penting adalah ketulusan, konsistensi, dan ketepatan sasaran. Memberikan makan, berbuka kepada tetangga, petugas kebersihan, pekerja informal, atau siapapun itu yang membutuhkan adalah bentuk kepedulian yang nyata, mudah dilakukan, dan sangat relevan dengan semangat Ramadan. Dalam konteks masyarakat, praktik berbagi ini memperkuat solidaritas, menumbuhkan rasa saling menjaga, dan mengurangi jarak sosial di antara sesama. Yang ketiga, kepedulian sosial di era digital juga harus diwujudkan melalui etika komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Pada masa sekarang, dampak komunikasi tidak hanya terjadi melalui percakapan langsung, tetapi juga melalui komentar, unggahan, dan interaksi kita di media sosial. Ramadan seharusnya menjadi momen untuk memperkuat kontrol diri, termasuk dalam mengelola opini dan ekspresi. Sikap menjaga lisan, menghindari ujaran yang merendahkan, tidak menyebarkan aib, serta tidak membangun konflik merupakan bagian penting dari kepedulian sosial. Sebab tidak sedikit persoalan sosial yang bermula dari komunikasi yang tidak beretika, yang kemudian berkembang menjadi polarisasi dan keretakan relasi sosial. Yang keempat, kepedulian sosial dapat dibangun melalui tindakan yang sering dianggap kecil namun memiliki dampak psikologis yang sangat besar, yaitu menyapa, mendengarkan, dan memberi dukungan moral. Dalam kehidupan sosial, banyak individu menghadapi tekanan yang tidak selalu terlihat. Ada yang mengalami kelelahan mental, kesepian, masalah keluarga, atau beban ekonomi, namun memilih untuk menyimpannya sendiri. Pada situasi seperti ini, kepedulian sosial dapat hadir dalam bentuk perhatian yang sederhana, menanyakan kabar, memberi ruang untuk bercerita, atau mendoakan dengan tulus. Dukungan sosial seperti ini seringkali menjadi faktor penting yang menguatkan seseorang untuk bertahan dan kembali untuk bangkit. Yang terakhir, kepedulian sosial pada dasarnya berakar pada sikap anti-apatis, yaitu menolak untuk bersikap cuek terhadap persoalan di sekitar kita. Tidak semua orang mampu membantu dalam bentuk materi, namun setiap orang memiliki kapasitas untuk peduli. Kepedulian dapat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, waktu, informasi, jejaring, atau bahkan sekedar hadir untuk menemani.
Dalam banyak kasus, yang paling dibutuhkan oleh seseorang bukan hanya bantuan yang besar, tetapi rasa bahwa ia tidak sendirian menghadapi permasalahan. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa Ramadan adalah momentum pembentukan karakter sosial. Ramadan tidak hanya menguatkan dimensi spiritual, tetapi juga memperdalam dimensi kemanusiaan. Ibadah puasa pada akhirnya diharapkan melahirkan pribadi yang lebih berintegritas, lebih disiplin, lebih berempati, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Maka dari itu, kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kepedulian sosial melalui langkah-langkah yang sederhana namun bermakna. Sebab kualitas keberagaman seseorang tidak hanya tercermin dari intensitas ibadah personal, tetapi juga dari manfaat sosial yang ia hadirkan dalam kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, memperkuat keikhlasan kita, serta menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan lebih bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.